Hai guys, welcome back to my channel with me Mel. Apa kabar kalian semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap kalian dalam keadaan sehat dan happy selalu. Untuk kamu yang masih setia di channel aku ini, terima kasih. Dan untuk kamu yang sudah sering nonton video-video aku tapi belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan dinyalakan juga tanda lonceng notifikasinya supaya kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih. Oma Ima lahir pada tahun 1968 di Mesir. Di masa kecilnya, Oma Ima ini banyak mengalami hal-hal yang buruk, di mana ayahnya merupakan seorang alkoholik. Oma Ima sering mendapatkan perlakuan yang buruk dari ayah dan ibunya, seperti kekerasan fisik, mental, emosional, dan seksual. Alasan ibunya Oma Ima melakukan kekerasan kepada Oma Ima dikarenakan ibunya ini sangat pasif dan takut sama suaminya. Jadi apa saja yang disuruh suaminya pasti dilakukannya. Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan suaminya, ibunya Oma Ima memberanikan diri membawa Oma Ima lari dan mereka pindah di kota kecil di Kairo, kota yang sangat terpencil dan sangat miskin dan disebut dengan kota mati. Hingga dengan berjalannya waktu, tepatnya pada saat Oma Ima berusia 18 tahun, Oma Ima bertemu dengan seorang pria Amerika yang bekerja di perusahaan minyak yang sedang bertugas di Mesir. Mereka pun saling suka satu sama lain dan mereka menjalin hubungan ke jenjang yang lebih serius. Jadi karena semasa kecilnya Oma Ima tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan Oma Ima tidak pernah melihat adanya hubungan harmonis layaknya keluarga yang normal, ada kasih sayang antara ibu dan bapak dan orang tua kepada anak-anaknya. Itu membuat Oma Ima tidak ada gambaran seperti apa sih keluarga harmonis itu. Jadi Oma Ima sempat ragu dalam menjalin hubungan dengan pria Amerika ini. Tapi ibunya menyemangati Oma Ima, karena bagi ibunya, itulah kesempatan Oma Ima keluar dari Mesir untuk dibawa oleh kekasihnya ke Amerika dan dinikahinya. Dan Oma Ima bisa membangun karir di Amerika. Jadi pada saat itu, kekasihnya Oma Ima ini sudah mendekati waktu untuk kembali ke negaranya. Setelah kembali ke Amerika, mereka tinggal di Texas. Setibanya di Amerika, Oma Ima memiliki impian untuk bisa menjalani kehidupan yang mewah dan mendapati segala keinginannya yang belum pernah didapatinya semasa dia hidup di Mesir. Tetapi Oma Ima menyadari kalau semua impiannya tidak semudah yang dia pikirkan. Oma Ima tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dia memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dengan lingkungan di mana dia tinggal. Dia tidak memiliki uang sendiri, dan ini membuat Oma Ima menjadi stres, dan mereka pun jadi sering cekcok, dan mereka memutuskan untuk berpisah. Hal ini membuat Oma Ima semakin terpuruk, karena dia hidup di negeri orang, tidak memiliki saudara, tidak memiliki uang, dan pekerjaan. Oma Ima harus berjuang sendiri dan memutar otak untuk mendapatkan pekerjaan. Dia tidak peduli pekerjaan apa saja dia akan lakukan demi mendapatkan uang. Sampai akhirnya, Oma Ima mendapatkan pekerjaan sebagai housekeeper dan nanny. Oma Ima memiliki impian untuk menjadi seorang model yang selalu memakai make up, tampil menarik, karena dia beranggapan kalau dia memiliki wajah yang cantik, tubuh yang langsing, tapi pada kenyataannya dia tidak memiliki uang untuk mewujudkan impiannya. Hingga akhirnya, Oma Ima bertemu dengan seorang pria yang mau membantu mewujudkan impiannya, membelikan barang-barang bagus, dan memanjakan Oma Ima. Meskipun Oma Ima tidak suka sama pria tersebut, Oma Ima berpura-pura suka, hanya ingin mengambil keuntungan dari pria tersebut. Mereka pun berkencan, tetapi tidak lama. Oma Ima pun terus mencari pria yang bisa dikencaninya dan membantu mewujudkan impiannya. Hampir semua uang pria-pria yang dikencaninya itu dicuri oleh Oma Ima. Selama bertahun-tahun, dia menjalani hidup seperti itu.
kencan dari satu pria ke pria lainnya demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Hingga pada tahun 1991, dia bertemu dengan pria yang bernama William Nelson atau nickname-nya Bill di Huntington Beach, California. Bill pada saat itu berusia 56 tahun. Bill 33 tahun lebih tua dari Oma Ima. Pada tahun 1980-an, ketika Bill menjadi pilot, dia ditangkap karena menyelundupkan marijuana ke DC. Dia akhirnya menjalani beberapa tahun di penjara karena kejahatan tersebut. Setelah Bill keluar dari penjara, dia mendapatkan pekerjaan yang bagus hingga mapan. Kehidupannya bisa dikategorikan kelas atas. Bill selalu berpakaian rapi dan berkelas. Dari cara dia berpakaian, orang bisa tahu kalau dia itu orang berada. Pada saat itu, dia bertemu Oma Ima di bar. Bill memakai sepatu boot merah yang matching dengan mobil Corvette merahnya. Tentu ini membuat Oma Ima tergiur, dan Bill pun tertarik pada saat pertama mereka bertemu. Bill beranggapan Oma Ima ini merupakan wanita yang cantik, wanita Mesir yang tubuhnya tinggi semampai, dengan riasan wajah yang menarik layak seorang model. Bill juga bilang ke Oma Ima kalau Bill memiliki properti di Texas, California, dan bisnis yang sukses. Ini semua pastinya membuat si Oma Ima ini langsung tergiur ya. Setelah mereka berkencan selama 2 hari, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah. Tentunya ini waktu yang singkat, hanya mengenal satu sama lain selama 2 hari. Setelah menikah, mereka honeymoon ke Texas, dan mereka pun singgah di Arkansas, di mana keluarganya Bill tinggal termasuk anak-anaknya, untuk memperkenalkan Oma Ima kepada keluarga Bill. Anak-anaknya Bill tidak senang akan pernikahan ayahnya itu, karena mereka beranggapan kalau Oma Ima itu terlalu muda. Malah usia Oma Ima lebih muda dari anak-anaknya Bill. Anak-anaknya Bill merasa khawatir akan Bill. Mereka khawatir kalau Oma Ima hanya ingin menguasai hartanya Bill. Tapi Oma Ima sangat pintar mendekati anak-anaknya, dan mereka pun mulai menerima Oma Ima sebagai ibu tirinya. Dengan berjalannya waktu, Oma Ima menyadari sifat asli Bill yang temperamen, posesif, dan kasar. Menurut Oma Ima, Bill memiliki sisi gelap dan ini mengingatkan Oma Ima akan ayahnya. Ya, inilah resiko kalau terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah, secara mereka baru mengenal satu sama lain selama 2 hari. Belum mengetahui sifat dan karakter asli satu sama lain. 3 minggu setelah pernikahan mereka, tepatnya di hari Thanksgiving di bulan November 1991, menurut Oma Ima, Bill melakukan kekerasan secara seksual. Bill mulai mencekik Oma Ima dalam melakukan hubungan intim. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Oma Ima ini semasa kecil sudah mendapatkan kekerasan baik fisik, mental, dan seksual oleh ayah kandungnya sendiri. Dan ini semua masih membekas di dirinya Oma Ima. Dia masih trauma, sehingga pada saat Bill melakukan hal yang sama, dia pun langsung melakukan perlawanan sekuat tenaga. Secara Bill ini kan jauh lebih besar dari Oma Ima. Oma Ima langsung mengambil pegangan lampu yang ada di meja dan langsung menghantam kepala Bill. Oma Ima pun langsung mengambil pisau dan menusuk Bill berkali-kali sampai Bill kehilangan nyawanya. 3 hari setelah kejadian itu, Oma Ima pergi ke tempat mantan kekasihnya. Setelah mantannya membuka pintu, kagetlah dia karena sudah setahun mereka tidak saling bertemu, dan tiba-tiba Oma Ima muncul di rumahnya. Oma Ima pun menangis. Dia tampak sangat berantakan. Banyak luka di tangan, kaki, muka, dan dada. Pokoknya kondisinya Oma Ima ini sudah gak karu-karuan ya. Mantannya itu menyuruhnya masuk. Oma Ima cerita kalau suaminya melakukan kekerasan dan dia sudah membunuh suaminya demi melakukan perlawanan. Oma Ima tidak lapor ke polisi karena dia takut kalau polisi tidak akan percaya atas kasus yang menimpa dirinya, dikarenakan dia seorang imigran.
Oma Ima minta tolong kepada mantannya untuk membantu membuang jasad Bill dengan menggunakan truk milik mantannya. Oma Ima juga menawarkan imbalan sebesar $75.000 dan 2 sepeda motor. Mantannya berusaha menenangkan Oma Ima dengan mengatakan, "Kamu tenang aja dulu, semuanya akan baik-baik saja. Sekarang kamu pulang aja, nanti aku nyusul ke apartemen kamu." Pulanglah Oma Ima ke apartemennya dengan menggunakan mobil Corvette merah milik Bill. Pria tersebut bukannya menolong Oma Ima, melainkan dia langsung menelepon polisi, melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Oma Ima. Mungkin karena dia tidak mau terlibat ya atas kasusnya Oma Ima ini. Pada saat polisi datang ke apartemen Oma Ima pun masih berada di luar, tepatnya di parkiran apartemen tersebut. Pada saat polisi tiba di parkiran tersebut, polisi mulai melakukan beberapa pertanyaan. Dia bilang, "Sedang apa kamu di luar sini?" Oma Ima pun menjawab, "Sedang hangout aja." Kemudian polisi menanyai di mana suaminya. Oma Ima dengan santai menjawab, kalau suaminya sedang ada urusan bisnis di luar kota. Polisi mencurigai ada bungkusan besar di dalam mobil Oma Ima, tepatnya ada di posisi penumpang di belakang. Terus polisi tersebut meminta izin untuk melihat apa isi bungkusan besar tersebut. Ternyata sangatlah kaget apa yang ditemukan polisi tersebut, yaitu potongan paru-paru manusia di dalam kantong sampah. Oma Ima berdalih bahwa paru-paru tersebut merupakan korban pembunuhan suaminya. Dan Oma Ima mengaku tidak tahu menahu. Akhirnya, polisi pun melakukan pengecekan di dalam apartemen Oma Ima. Jadi pada saat Oma Ima melakukan perlawanan dan menusuk suaminya dengan pisau, Oma Ima juga memotong alat kemaluan Bill. Kemudian Oma Ima memotong kepala dan tangannya Bill dan dimasak, digoreng. Oma Ima menguliti tubuh Bill dan memotong-motongnya. Belum berhenti di situ saja, dia pun menggantung bagian tubuh Bill di kamar mandi. Potongan-potongan tubuh lainnya dicampur dimasakkan buat Thanksgiving dinner. Sebagian dibuang ke tempat sampah, sebagian disimpan di freezer. Oma Ima pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Pada saat dilakukan interogasi, Oma Ima sangat bertele-tele. Sebentar-bentar dia bercerita tentang Bill di masa lalunya, terus dia bercerita lagi mengenai Bill di masa sekarang. Jadi tidak to the point. Setelah itu, dia ganti cerita lagi. Dia bilang kalau roh jahat Mesir membisikkan dia untuk melakukan hal tersebut. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau Oma Ima ini kan pernah cerita ke mantannya kalau dia mengalami kekerasan fisik dan seksual. Tetapi setelah dilakukan pengecekan di rumah sakit, ternyata tidak ada bukti kekerasan yang dialami Oma Ima. Dan luka-luka yang dialaminya bukan merupakan luka dari aksi membela diri, tetapi sepertinya luka tersebut kreasinya Oma Ima sendiri supaya terkesan dia itu mengalami kekerasan. Setelah tim investigasi melakukan penyelidikan, ada temuan berupa ikatan di pergelangan kakinya Bill. Dan polisi menemukan adanya kerusakan di kaki ranjang mereka. Setelah dihubung-hubungkan dua temuan tersebut, polisi mengambil kesimpulan bahwa kemungkinan Bill diikat di tempat tidur. Melihat dari cara Oma Ima memotong-motong tubuh Bill secara profesional, polisi menduga kalau Oma Ima ini sudah pernah melakukan hal serupa sebelumnya. Polisi juga masih harus mencari sisa-sisa potongan tubuh Bill. Ada kesaksian dari para tetangga Oma Ima bahwa pada malam Thanksgiving, mereka melihat Oma Ima membuang banyak sampah yang kemungkinan sampah-sampah tersebut sisa potongan tubuh Bill. Pada bulan Desember 1992, Oma Ima diadili. Oma Ima mengklaim kalau dirinya selama ini menderita akan tindakan suaminya yang sering melakukan kekerasan. Tetapi tidak ditemukan bukti adanya kekerasan terhadap Oma Ima. Tidak pernah ada saksi yang melihat
atau tidak pernah adanya rekod dari kepolisian kalau Oma Ima ini pernah melakukan aduan kekerasan atau menghubungi 911. Jadi beberapa hari sebelum Bill dibunuh, Bill baru saja menerima uang sebanyak $300.000 dari perceraian dengan mantan istrinya. Apakah Oma Ima sudah merencanakan ini semua? Oma Ima klaim kalau dia itu terpaksa membunuh si Bill supaya dia terhindar dari siksaannya Bill. Dan alasan dia memasak tangan dan kepalanya Bill untuk menghilangkan sidik jari. Polisi membawa Oma Ima ke ruang private untuk menggali informasi dari Oma Ima. Oma Ima mengaku kalau dia memakan tulang iganya Bill dengan menggunakan barbecue sauce. Sambil bilang, "Oh, rasanya enak dan manis." Hei, aneh juga nih orang ya. Kayaknya nggak mungkin dia bilang gitu ke tim penyidik ya. Pengadilan menetapkan Oma Ima bersalah atas kematian suaminya dan dia dipenjara selama 28 tahun. Oma Ima tetap menyangkal kalau dia membunuh Bill secara berencana. Oke guys, itu tadi akhir dari kasusnya Oma Ima dan Bill suaminya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Oma Ima memang merencanakan pembunuhan ini demi untuk mencapai keinginan dia, yaitu uang yang dimiliki Bill setelah dia bercerai? Atau memang dia hanya ingin melindungi dirinya dari kekerasan yang dilakukan Bill terhadap dirinya? Kalian bisa kasih komen di bawah ya. Dan terima kasih untuk kamu yang masih setia di channel aku ini. Dan untuk kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa setelah kamu nonton video ini, ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga tanda lonceng notifikasinya. Jadi kamu tahu pada saat aku upload video terbaru. Terima kasih, tetap waspada, jaga kesehatan, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya.